manfaat bagi kita semuanya. Pulang dari majelis ini, ayo diniati ngikuti Nabi biar berkah hidup ini ya. Sunnah-sunnahi Kanjeng Nabi diikuti, sholatnya jangan sendiri, berjamaah, kalau perlu sholatnya ada di masjid, kemudian qobliyah ba'diyah, siwaknya jangan sampai lupa, kalaupun lupa tisu bisa dibuat siwak, diniati ngikuti Nabi. Diniati ngikuti sunnahnya Nabi. Kemudian cara makannya dipelajari, bagaimana cara Rasulullah makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa waktu berpakaian, doa waktu tidur, doa masuk rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Ikuti itu semuanya biar selamat dunia sampai akhirat. Saya tambahi ada satu kisah. Jadi setan itu Pak, pekerjaannya cuma satu, bagaimana membujuk manusia untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulullah, supaya nanti menjadi teman hidup di neraka untuk disiksa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu punya komandan, jenderal, mungkin presiden, punya bawahan-bawahan. Perintahkan setan itu untuk goda, kamu goda si A, kamu goda si B. Berangkat, yang satu goda orang tapi dia orangnya taat. Setiap makan baca doa yang diatur oleh Nabi. Setelah makan baca doa. Mau berpakaian juga begitu, masuk rumah juga begitu, tidur juga begitu. Semuanya mengikuti Nabi. Nah, setan ini Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan untuk bisa gabung sama manusia. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Kalau manusia itu makannya nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, misalnya nggak baca doa, setannya ikut makan di situ. Kalau dia tadi itu masuk rumah nggak pakai baca doa, setannya masuk rumah itu. Kalau dia pakai pakaian nggak pakai doa, setannya ada di pakaian itu. Sampai kalau dia mendatangi istrinya nggak pakai doa, setannya ikut di situ. Karena itu anaknya kadang-kadang bin abahnya sama bin setan. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Pekerjaan juga begitu. Alhasil setan ini bisa ikut, kecuali kalau kita dalam rangka taat, dalam rangka berzikir, dalam rangka kita berdoa, dalam rangka kita mengikuti sunnah Nabi. Setan yang satu ini ngikuti orang yang taat sama Nabi. Sehingga ketika makan baca doa, gak bisa makan setannya. Ketika pakai pakaian baca doa, nggak pakai pakaian setannya, masuk angin terus. Ketika masuk rumah baca doa, adabnya rumah, nggak bisa masuk rumah, ngemper setannya. Terus begitu. Akhirnya setan ini kurus. Setan yang kedua kebetulan sama orang-orang yang nggak ngikuti Nabi, malah maksiat. Makan nggak pakai Bismillah, kenyang setannya. Tidur nggak baca doa, dikeloni sama setannya. Datangi istri nggak pakai doa, udah join. Semuanya diikuti, malah dihibur, diajak hiburan ke diskotik, minum khamar. Satu saat ketemu setan yang pertama dan kedua ini. Kaget, loh kok kurus kamu? Kok pucat kamu? Iya, aku ditugaskan goda itu gak berhasil kata dia.
selama aku bersama dia nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak bisa tidur, nggak berpakaian. Kenapa? Selalu zikir kepada Allah. Nah, kamu kok gemuk? Makan vitamin apa? Oh, temanku makan sepiring, minum segelas, tidur sekamar. Kita selalu berpesta maksiat. Karena itu setannya kita ini mau sehat apa enggak tergantung kita loh. Dan kalau sudah begitu saudara, setan ini nanti akhirnya meninggalkan wataknya kepada kita. Akan meninggalkan wataknya kepada kita. Manusia kadang-kadang bersifat seperti setan, berwatak seperti setan. Ada gitu. Istahwat alaihi syaitan fa ansahum dzikrullah. Kalau sudah setan menguasai hati manusia, orang itu dijadikan lupa daripada berzikir kepada Allah. Enggak ngerti, enggak mau peduli dengan ajaran, enggak mau peduli dengan sunnah, enggak mau peduli dengan bacaan Quran, enggak mau peduli dengan zikir, enggak mau peduli dengan yang lainnya. Kalau sudah demikian, dibencikan baca Quran, dibencikan dengan orang soleh. Wah, benci sama habaib, benci sama ulama, benci sama orang soleh, benci dengan aulia, benci dengan maulid, benci dengan bacaan Quran, benci dengan zikir, benci dengan majlis taklim, benci. Orang ini ulaika hizbus syaitan. Ini golongan setan lagi, bukan golongan manusia. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Golongan setan ini akan menjadi orang yang merugi. Kelihatan orang ngaji sumpek benci, nyanyi sampai subuh. Kelihatan majlis taklim gak seneng, main kartu sampai subuh. Kelihatan ada orang berzikir nggak seneng, mabuk terus. Awas, hati-hati, jangan kita manusia menjadi golongan setan, karena golongan setan akan rugi di hari kiamat. Ruginya apa? Nggak masuk surga, masuk ke neraka. Rugi pak. Long sampean ini calon penghuni surga, lah kok sampean pilih menjadi orang yang masuk ke neraka? Kan rugi nggak bodoh? Jadi orang Islam, alhamdulillah ini orang Islam. Udah tiket surga ada, tapi dibakar, dibuat mabuk, dibuat zina, dibuat pil koplo, pil kucing, pil apa itu. Awas, hati-hati. Karena itu ayo bubar majlis sini, yang maksiat tobat, yang nggak sholat, yang malas giat, yang jauh dekat. Ayo kita ngikuti Nabi, ingin selamat kita ngikuti Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini masuk surga kata Nabi. Illa man aba, kecuali kalau nolak. Ada enggak orang yang lebih gila dijak Nabi masuk surga tapi nolak? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang nolak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Yang taat sama aku masuk surga bersama aku. Wa man 'asani faqad aba. Yang maksiat daripada aku, melanggar ajaranku, berarti dia menolak masuk surga bersama aku. Mudah-mudahan kita menjadi orang beruntung. Mudah-mudahan insya Allah Allah beri kekuatan kepada kita bisa mengikuti Nabi. Mudah-mudahan insya Allah di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Nabi, kumpul bersama Nabi, masuk surga bersama Nabi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.